Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa buat subscribe, like, dan hidupin loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita pedoman dan petunjuk agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Salah satu cara untuk mempelajari, memahami, sekaligus mengamalkan Al-Quran ialah dengan mempelajari tafsir. Kali ini kita akan membahas kitab tafsir tertua lengkap 30 juz yang sampai pada masa kini, yaitu kitab tafsir At-Tabari. Kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau lebih dikenal dengan Tafsir At-Tabari merupakan kitab tafsir Al-Quran lengkap 30 juz tertua yang sampai kepada umat masa kini, terbagi dalam 26 jilid. Ibnu Jarir At-Tabari menulis kitab ini pada paruh abad ketiga Hijriah dan diterbitkan pertama kali oleh penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah pada tahun 1992 dengan warna cover hitam dan hijau. Nama lengkap penulis kitab tafsir At-Tabari ialah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib atau lebih dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah atau sekitar 839 Masehi dan beliau wafat pada usia ke-85 tahun. Tepatnya pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah atau sekitar 17 Februari 92 Masehi. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib juga memiliki nama panggilan Abu Ja'far. Beliau merupakan ulama yang cerdas dan menguasai berbagai cabang ilmu. Ibnu Jarir At-Tabari seorang penghafal Quran sejak usianya 7 tahun. Beliau mampu menguasai semua qiraatnya serta menjadi seorang ahli Quran dan ahli tafsir. Tak cukup hanya itu, beliau juga dikenal sebagai ahli fikih dan ahli hadis. At-Tabari memiliki orang tua yang sangat peduli akan keilmuan dan hidup di lingkungan yang sangat mendukung keilmuannya. Pendidikan pertamanya ia peroleh dari sang ayah yang kemudian mengirim beliau ke berbagai daerah untuk berguru. Maka tak heran ketika beliau wafat pada usia 85 tahun, beliau telah menghasilkan dan menulis berbagai karya. Salah satunya ialah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Selain itu, beliau juga menulis beberapa kitab, di antaranya Adab Al-Manasik, Al-Musnad Al-Mujarrad, Tarikhul Umam wal Muluk, Tarikhul Rijal Minas Sahabah wat Tabi'in,
dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristik bentuk penafsiran, kitab tafsir atau bari memiliki bentuk penafsiran bil ma'tsur atau dengan riwayat. Karena dalam penafsirannya, kitab ini menggunakan penafsiran ayat dengan ayat berdasarkan riwayat. Contohnya ialah pada penafsiran Quran Surat Maryam ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا Ayat di atas ditafsirkan dengan mengambil beberapa pendapat sahabat. Misalnya adalah pendapat dari Abu Ja'far yang mengatakan bahwa yang benar adalah lafaz dzikru yang berkedudukan marfu dengan dhamir yang tidak disebutkan, yaitu hadza, seperti yang terjadi pada surat-surat lain. Misalnya awal surat At-Taubah ayat 1 dan An-Nur ayat 1. Sedangkan apabila dilihat dari metode penafsirannya, kitab tafsir atau bari menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan pembahasan yang luas, detail, mendalam, serta berurutan sesuai dengan susunan dalam Mushaf Utsmani. Pembahasan yang luas dapat meliputi asbabun nuzul suatu ayat, munasabah ayat, informasi dalam suatu ayat, serta kosakata ayat tersebut. Dalam mengimplementasikan tafsir atau bari selalu menegaskan prinsip, yaitu hendaknya dijaga adalah tidak boleh lepas dari makna zohir lafadz dalam sebuah penafsiran, kecuali apabila di sana terdapat ayat-ayat yang lain atau sebab-sebab khusus yang menghendaki penafsiran yang lain pula. Atau bari memaknai sebab-sebab lain tersebut sebagai perkataan ulama salaf. Lebih spesifiknya ialah perkataan sahabat dan para imam, yakni para tabi'in dan para ulama Islam. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari corak penafsiran, kitab tafsir atau bari memiliki corak penafsiran atsari karena menggunakan riwayah atau ma'tsur dalam menafsirkan Al-Quran. Setiap hal yang diciptakan dan berasal dari manusia pasti tidaklah sempurna dan mempunyai beberapa kelebihan serta kekurangan. Begitu pula dalam karya Ibnu Jarir at-Tabari, yaitu tafsir Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran.
Beberapa kelebihan dari tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari ialah: yang pertama, menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, tafsir At-Tabari merupakan tafsir dengan bentuk bil ma'thur yang terbaik. Sedangkan As-Suyuti menyebutkan bahwa tafsir ini merupakan tafsir yang paling luas pembahasannya. Mengemukakan berbagai pendapat dan mempertimbangkan mana yang paling kuat. Pembahasan dalam tafsirnya syarat dengan ilmu, menekankan pentingnya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran, dan yang terakhir, membatasi diri dan fokus pada ayat-ayat Al-Quran agar terhindar dari subjektivitas. Adapun beberapa kekurangan yang terdapat dalam tafsir karya Ibnu Jarir At-Tabari ialah mencantumkan perawi Israiliyat, yaitu Ka'ab Al-Ahbar. Uraian pada kebahasaan Al-Quran cukup mendominasi, sehingga makna dalam Al-Quran kabur. Tidak menjelaskan kategori kelompok surat, apakah surat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Itu tadi penjelasan mengenai kitab tafsir At-Tabari atau Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, salah satu dari karya monumental yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kitab tafsir ini juga merupakan tafsir lengkap 30 juz pertama yang dimiliki umat Islam dan sampai kepada kita sekarang ini. Kitab ini merupakan salah satu kekayaan dan warisan yang sangat berharga yang diwariskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Maka sudah sepantasnya dan seyogyanya kita merawat dan menjaga kitab ini dengan mempelajari dan memahaminya. Semoga dengan mempelajari dan memahaminya makin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang udah like ataupun nonton video kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.